Baik, teman-teman, kita akan bahas mengenai amortisasi diskon atau premium, ya. Nah, amortisasi diskon atau premium. Nah, jadi ketika obligasi, kapan obligasi diterbitkan dalam kondisi diskon? Ketika apa? Ketika dia harganya lebih kecil dari face value-nya, atau ketika rate-nya, interest rate-nya, I-nya lebih besar daripada kupon rate. Nah, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan premium. Kalau premium sebaliknya ya. Nah, untuk obligasi yang diterbitkan dalam kondisi di diskon atau premium, maka obligasi tersebut perlu diamortisasi ya selama periode obligasi sampai dengan jatuh tempo ya. Sehingga nilainya terpulihkan ya sama dengan face value-nya. Apa yang dimaksud nilai terpulihkan? Ketika nilai carrying value dari obligasi pada saat jatuh tempo sama dengan face value-nya. Ya tadi ya, tahun ke-0 misalkan 990. Tahun ke-10 maka ini akan diamortisasi. Ini harganya lebih kecil dibandingkan harga di tahun 10. Harga di tahun 10 adalah harga face value, misalkan 1000. Maka ini adalah diskon. Ya. Nah, ketika diskon, maka nilai tercatat atau carrying value dari obligasi tersebut di tahun pertama, kedua, itu akan naik gitu ya, akan menaik sampai mendekat sampai akhirnya di tahun ke-10 harganya menjadi 1000 gitu ya. Misalkan ini 990 gitu ya. Maka di tahun pertama berarti 991 misalkan ya, 991, kemudian 992, 993, 994 dan seterusnya sampai 10.000 ya. Sampai 1000. Oke. Nah, cara melakukan amortisasi ada dua, ada straight line, ya berarti tinggal selisihnya. 1000 dikurang 990 sama dengan 10. Tinggal 10 dibagi dengan 10 tahun. Nah, inilah straight line. Berarti amortisasi tiap tahunnya adalah 1. Gitu ya. Nah, atau yang kedua adalah effective interest method, bunga efektif. Nah, kalau bunga efektif, maka besarnya amortisasi diskon atau premium dihitung dengan mencari selisih antara interest expense dengan interest paid, bunga yang dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Jadi nanti kita akan bikin tabel ya. Interest expense itu gimana Pak? Interest expense itu adalah carrying value pada awal tahun dikali dengan rate-nya, I-nya gitu ya, effective interest rate-nya, yield-nya. Nah, nanti dikurangi dengan interest paid. Interest paid itu apa? Face value dikali dengan coupon rate gitu ya. Nah, kalau ini berbasis carrying value dikali dengan market rate. Kalau ini berbasis face value, face-nya gitu ya, dikali dengan coupon rate-nya. Nah, selisihnya itulah amortisasi dari diskon atau premium. Nah, gitu ya. Kemudian yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah berdasarkan PSAK, maka yang dipakai adalah yang effective interest method ya. Seperti jadi secara umum apa yang kita bahas di pembahasan mengenai current liabilities adalah dengan menggunakan amortized cost. Ya, amortized cost AC ya, itu bisa dua, bisa diskon, bisa premium. Kapan diskon? Ketika harganya 990, misalkan harga tahun ini lebih kecil dibandingkan harga dari si face value-nya. Face value itu harga di tahun jatuh tempo. Let's say tahun ke-10 gitu ya. Nah, kalau harganya misalkan 1.100 gitu ya, maka harga saat ini tahun ke-0 gitu ya, tahun ke-0 ini itu tentunya akan lebih besar dibandingkan harga di tahun ke-10 yaitu 1000, harga pada saat jatuh tempo. 1000 ini adalah face value. Nah, inilah kondisi premium ya. Nah, oleh karena itu terjadi amortisasi gitu ya. Amortisasi itu untuk mengembalikan nilai 990 ini menjadi nilai 1000 di tahun ke-10 ya. Seperti itu. Nah, untuk mengamortisasi itu digunakanlah effective interest method ya. Dengan apa? Mencari selisih antara interest expense dikurangi dengan interest paid. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan mengenai mengenai effective interest method ya. Oke. Selanjutnya adalah penerbitan obligasi sesuai nilai par. Kalau sesuai nilai par, berarti kita akan menerbitkan obligasi harga jual bonds-nya, misalkan ini 100.000 ya atau 1000. Maka di tahun ke-0 itu 1000. Di tahun ke-10 kita akan bayar sesuai dengan face value-nya. Yaitu berapa? 1000 juga. Nah, ini maksudnya sama dengan face value. Oke? Nah, baik. Kemudian contohnya adalah seperti ini contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau dia penerbitan bonds itu at par gitu ya, maka tidak ada amortisasi gitu ya.
dan suku bunga kupon sama dengan suku bunga pasar ya. Nah, kita bahas soalnya. Pada tanggal 1 Januari PT Satelit menerbitkan obligasi dengan face value sebesar 100.000 ya. Kalau kita gambar timelinenya seperti ini ya. 1119 1119 ya. Harganya adalah berapa gitu ya. Dengan face value sebesar 100.000 dolar. Kupon rate-nya 8%, kemudian jatuh tempo 1 Januari 2024. Berarti kita setting di sini. 1 2 4. Berapa tahun? Kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Nah, ini jaraknya adalah 5 tahun. Oke, ini tahun ke-0 dan ini tahun ke-5 berarti ya. Nah, bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, market rate-nya adalah 8%. Nah, di sini kupon rate sama dengan market rate 8%, sehingga terjadilah penerbitan obligasi at par ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau dia at par berarti di tahun kelima adalah 100.000, maka di tahun ke-0 pun sama nilainya 100.000. That's why kita catat cash pada bonds payable sebesar 100.000. Nah, dari sini baru kita akan melihat berapa bunga yang akan kita catat setiap tanggal pada tanggal 31 Desember. Kenapa nggak catat tanggal 31 Januari 2020, Pak? Karena adanya kita menggunakan prinsip accrual basis ya. Inilah jurnal akrualnya, expense pada payable ya. Kita kembali kepada prinsip expense recognition ya, bahwa expense kapan dicatat? Immediately ketika dia timbul. Nah, sepanjang tahun tersebut sudah terjadi terutanglah pembayaran bunga gitu ya. Bunganya udah terjadi selama 1 tahun. Maka pada tahun tersebut kita harus mengakui expense. Nah, kurang lebih seperti itu. That's why kita catat expense itu di tahun terjadinya, di tahun 2019, tidak di tahun 2020. Seperti itu ya. Nah, makanya kita buat expense pada payable. Akan tetapi bayarnya kan pada tahun depannya. Ya udah, tahun depannya kita tinggal bikin lagi jurnalnya, interest payable pada cash. Nah, seperti itu ya. Seperti itu konsep dari penerbitan obligasi sesuai dengan nilai par. Nah, ini harus dipahami dulu karena nanti kita akan bahas mengenai apabila obligasi diterbitkan at discount ya. Oke, kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.